setidaknya terdapat beberapa teori-teori yang dapat menjawab proses terjadinya viktimisasi. Di antaranya ada pendekatan dari teori-teori kontemporer untuk menjawab proses viktimisasi. Ada situated transactional model yang ditawarkan oleh Lacanbill, yang mana dalam teori situated transactional model ini ada hubungan interpersonal antara kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya, sehingga kontes karakter yang tereskalasi mulanya itu hanya dari perang mulut saja, adu mulut saja, ada cekcok antara pelaku dan korban, ada konflik mulut yang kemudian tereskalasi, meningkat menjadi konflik fisik yang lebih fatal. Teori berikutnya ada threefold model oleh Benjamin dan Master. Dalam teori ini menjelaskan proses viktimisasi terjadi karena ada kondisi yang mendukung kejahatan itu terbagi dari 3 faktor. Faktor pertama adalah precipitating factor, bahwa ada faktor yang mendorong atau menimbulkan terjadinya viktimisasi. Faktor berikutnya ada attracting factor, ada faktor yang menarik terjadinya proses viktimisasi itu sendiri. Dan terakhir ada predisposing atau socio-demographic factor. Jadi ada faktor lain selain 2 faktor tersebut yang lebih luas lagi. Ada unsur demographic factor yang mempengaruhi proses terjadinya viktimisasi. Berikutnya juga ada routine activity theory yang ditawarkan oleh Cohen dan Felsen, bahwa viktimisasi atau kejahatan dapat terjadi ketika terdapat 3 kondisi sekaligus, yaitu target yang tepat, pelaku yang termotivasi, dan ketiadaan pengamanan. Hal ini bisa kita lihat juga dalam sudut pandang kriminologi. Misalnya, seorang pelaku kejahatan pasti sudah menimbang-nimbang perbuatan dia dalam mengincar korbannya. Dia akan selalu mengincar atau mencari korban yang bisa didominasi oleh dirinya. Sehingga ketika ada target yang tepat, lalu kemudian motivasi dari si pelaku yang begitu tinggi untuk melakukan kejahatan, untuk melampiaskan hasrat kriminalitasnya, sementara juga lingkungan itu tidak begitu kondusif sehingga bisa terjadi kejahatan tersebut dan munculnya viktimisasi sehingga ada korban yang mengalami kerugian-kerugian. Pandangan viktimologi kritis tadi yang menilai bahwa proses viktimisasi bisa terjadi dilakukan oleh negara dan aparatur negara. Hal ini senada sebagaimana Profesor Bardanawawi memberikan batasan tentang korban, bahwa korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban atas perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat, yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Jadi, Profesor Bardanawawi memberikan batasan seseorang bisa mengalami viktimisasi, seseorang bisa menjadi korban ketika dia diri pribadi atau secara kolektif ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini lebih khusus
pelanggaran hukum pidana, yang juga ada pelanggaran kekuasaan dari satu negara. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa pelanggaran ini juga bisa terjadi atas perbuatan atau tidak perbuatnya seseorang, baik juga termasuk diantaranya aparatur negara. Dalam hal ini kita bisa lihat dalam ilmu pidana ada crime by omission dan crime by commission. Suatu perbuatan dapat berimbas terjadinya victimisasi atau seseorang tidak melakukan perbuatan yang mana seharusnya itu menjadi kewajiban